Father, you father me with holy love, with grace and peace. Your mercy surprises me. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun kita tidak dapat bertatap muka, yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu melindungi kita semua. Tuhan selalu menyertai kita semua. Pada kesempatan saat ini, biarlah kita boleh menyerahkan diri kita. Kita boleh beribadah dengan penuh sukacita. Sebelum kita memuji dan menyembah Dia, marilah kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan, hanya karena kasih dan anugerah-Mu ya Bapa, kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih ya Tuhan, atas kekuatan dan kesehatan yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami saat ini masih memiliki kesempatan untuk boleh memuji dan memberikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau pimpin ibadah pada saat ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji dan meninggikan nama-Mu. Haleluya. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih jalan untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, layakkan aku bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih jalan untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, layakkan aku bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di
kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di jalan kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Mengucap syukur. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Biarlah kami selalu rindu Tuhan untuk selalu menyenangkan-Mu. Kami ingin hidup kami ya Tuhan Kau pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu,
kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Hanya itu kerinduan kami ya Bapa, untuk boleh selalu menyenangkan-Mu ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, apapun yang terjadi saat-saat ini ya Bapa, kami ingin selalu rindu untuk menyenangkan-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kami untuk siap memuji dan menaikkan nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Bila setiap kita pada saat ini bersiap masuk dalam gerbang Tuhan untuk selalu bersyukur. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab
kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, bahwa anugerahnya kekal untuk selamanya. Amin Bapak Ibu. Biarlah setiap kita boleh selalu meyakini bahwa Tuhan selalu baik. Apapun kondisi kita, apapun yang terjadi saat ini. Puji Tuhan, kalau saat ini kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya firman Tuhan yang disampaikan boleh selalu tertanam dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Selami dalamnya kasih-Mu, Kau berikan hidup-Mu, tebus dosaku. Engkau mati bagiku, korbankan hidup-Mu. Ku bersyukur dan menyembah-Mu, tak dapat ku selami, tak dapat ku selami. Dalamnya kasih-Mu, Kau berikan hidup-Mu, tebus dosaku. Engkau mati bagiku, korbankan hidup-Mu. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Kau mati bagiku dan tebus dosaku, tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Kau berikan hidup-Mu dan makan hidupku. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Tak dapat ku selami dalamnya kasih-Mu, Kau berikan hidup-Mu, tebus dosaku. Engkau mati bagiku, korbankan hidup-Mu. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Kau mati bagiku dan tebus dosaku, tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Kau berikan hidup-Mu, selamatkan hidupku. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Kau mati bagiku dan tebus dosaku, tak dapat ku balas kebaikan-Mu. Kau berikan hidup-Mu, selamatkan hidupku. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Kau mati bagiku dan tebus dosaku,
bersyukur dan menyembah-Mu. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Haleluya, Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah mati bagi kami, Engkau telah tebus dosa kami. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, jika kami sudah memuji dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan, biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan dapat menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya ya Bapa, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu, urapi dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh selalu menguatkan iman kami, sehingga firman Tuhan dapat menjadi penopang dalam hidup kami, penuntun setiap langkah-langkah kami. Biarlah setiap kami ya Bapa boleh selalu memiliki kerendahan hati, sehingga firman Tuhan yang disampaikan dapat tertanam dalam hati kami yang paling baik, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan hingga pada saat ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Selamat pagi. Selamat kita berjumpa lagi dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan, hampir 2 bulan kita tidak berjumpa bersama-sama beribadah di gereja. Tapi puji akan nama Tuhan, menjadi harapan saya agar supaya badai ini cepat berlalu, virus corona ini cepat berlalu, agar supaya jemaat Tuhan GPD Ebenezer kembali lagi untuk beribadah di GPD Ebenezer untuk digembalakan. Puji akan nama Tuhan, menjadi harapan kami sebagai hamba Tuhan. Saya kira Bapak Ibu berada semuanya dalam keadaan tubuh yang sehat ya. Inilah yang kami harapkan, walaupun kami tidak berjumpa di gereja, tetapi sebagai hamba Tuhan selalu berdoa untuk Bapak Ibu, supaya di dalam pekerjaan dimanapun berada boleh dilindungi oleh Tuhan, diberi kesehatan, bahkan di dalam segala pekerjaan saudara kami tidak lupa bawa di dalam doa supaya berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan itu selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Baiklah, saat ini Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, mari kita mau duduk dengan tenang, kita mengikuti firman Tuhan dengan hati yang bersungguh-sungguh, dengan hati yang berhaus dan berlapar. Izinkan Roh Allah itu menguasai pikiranmu, menguasai hatimu, supaya di dalam kita mendengarkan firman Tuhan ada satu kekuatan yang baru yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Namun ada kesusahan-kesusahan yang kita alami, tetapi kalau ada firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita, maka saya percaya kita akan selalu tetap kuat di dalam Tuhan. Baiklah, pagi hari ini kami akan membawakan firman Allah tentang 4 langkah mengatasi kesusahan dan masalah hidup. Sekali lagi, ada 4 langkah mengatasi kesusahan
dan masalah hidup. Dan firman Allah yang kami akan baca 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Tapi saya hanya membaca saja 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai ayat 5 saja. Saya baca dahulu. Bunyinya demikian. Kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Kami tidak dapat tahan lagi. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasehatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Nah, saudaraku sekalian yang kami kasih dalam Tuhan, sebenarnya pembacaan ini 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Di dalam pembacaan ini adalah, saudaraku sekalian, kita sudah baca. Dan judul tadi saya sudah beritahu, 4 langkah mengatasi kesusahan dan masalah hidup. Saudara, ada seorang bapak yang rumahnya di daerah pinggiran. Ya. Lalu ada temannya yang bertanya kepada dia. Namanya saudara, rumah tinggal di pinggiran itu saudara sudah bisa bayangkan. Ya, tentu bukan di kota, di pinggiran. Lalu temannya berkata, bagaimana Bapak bisa bertahan dalam daerah yang berlumpur ini? Rupa-rupanya sudah di pinggiran lagi, lalu berlumpur lagi. Sudah bisa bayangkan kalau sudah di pinggiran lagi, lalu berlumpur. Tapi apa yang dijawab oleh seorang bapak? Dia mengatakan begini, saya sanggup bertahan hidup di daerah ini karena bagi saya lumpur itu sudah menjadi bagian dari hidup saya. Ya. Saudaraku sekalian, inilah jawaban daripada seorang bapak ini. Saya sanggup bertahan hidup daerah ini karena bagi saya lumpur itu sudah menjadi bagian dari hidup saya. Nah, saudaraku sekalian, di dalam pembacaan tadi 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 13, saudaraku sekalian, Rasul Paulus menasehatkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika agar supaya di dalam kesusahan masalah hidup yang mereka alami di dalam kehidupannya, saudaraku sekalian, ini adalah ungkapan daripada Rasul Paulus agar supaya menyadari bahwa adalah wajar jika kita mengalami kesusahan dalam hidup ini. Jadi di hari-hari ini kalau saudara mengalami kesusahan, itu adalah wajar. Ya. Mengapa saudara? Karena hanya dengan menyadari bahwa kesusahan adalah bagian hidup manusia. Jadi kesusahan yang kita alami di dalam dunia ini adalah bagian hidup manusia. Maka kita akan mampu melihat dan merasakan kehadiran Tuhan di balik kesusahan itu sendiri. Jadi di balik daripada kesusahan itu, saudaraku sekalian, kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Jadi bagian yang pertama, langkah yang pertama, saudaraku sekalian, terimalah kesusahan dan masalah sebagai bahagian dari hidup manusia. Di hari-hari ini ada banyak kesusahan, kesulitan hidup yang dialami oleh manusia. Tetapi saudara, ada perbedaan orang yang berharap kepada Tuhan dan orang yang tidak berharap kepada Tuhan.
Ada perbedaan anak Tuhan dengan orang yang tidak mengenal kepada Tuhan. Haleluya. Jadi kesusahan yang kita alami, mari kita mau terima itu. Terimalah kesusahan dan masalah sebagai bahagian dari hidup manusia. Jadi kesusahan itu adalah sebagai bahagian dari hidup manusia. Kalau kita baca ayat yang ketiga dalam 1 Tesalonika 3 ayat 3 dikatakan, supaya jangan ada orang yang goyang imannya. Jadi saudara, dengan kesusahan yang saudara alami di hari-hari ini, saudara tidak perlu goyang imannya. Kenapa saudara? Kalau iman kita goyang di tengah-tengah kita mengalami kesusahan, kita akan bimbang dan kita mulai tidak percaya kepada firman Tuhan kalau kita goyang. Nah, Alkitab katakan di dalam Yakub, orang yang bimbang dia tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan. Itu sebabnya mari kita mau tetap teguh di dalam Tuhan, jangan goyang imannya. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jadi kita harus tahu, kita harus sadar bahwa jikalau Tuhan izinkan kita mengalami kesusahan di dalam hidup ini, itu berarti Tuhan sudah tentukan. Ya, Tuhan sudah tentukan. Ya. Jadi marilah kita mau menerima kesusahan masalah itu sebagai bahagian dari hidup manusia. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, langkah ini dianjurkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Antioquia. Dalam Kisah Rasul 14 ayat yang ke-22. Kita baca. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Ini adalah Rasul Paulus memberikan nasihat supaya mereka itu bertekun di dalam iman. Apa artinya sih tekun? Tekun artinya saudaraku, dalam arti kata bersabar, bertahan. Kesusahan yang apa yang saudara alami, bertahan saja dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ini adalah nasihat dari Rasul Paulus agar supaya di dalam kehidupan kita mengalami banyak-banyak kesusahan dan sengsara ini. Dia mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Untuk masuk di dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Jadi tidak enak-enak untuk mewarisi kerajaan surga, itu tidak enak-enak. Kita harus mengalami banyak sengsara, bukan sedikit, banyak sengsara. Kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, diselamatkan supaya kita ini mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah beri. Dan kita harus mengalami banyak sengsara untuk masuk dalam kerajaan Allah itu. Untuk mewarisi kerajaan Allah itu kita harus mengalami banyak sengsara. Nah, marilah dengan sengsara yang kita alami itu, saudaraku sekalian, membuat kita untuk tetap tekun di dalam Dia.
Langkah yang sama dianjurkan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus dengan mengutamakan dirinya sebagai contoh dalam Efesus 3 ayat 13. Rasul Petrus menunjukkan Kristus sebagai contoh dalam menghadapi kesusahan dan penderitaan. Kita baca dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-20. Satu Petrus pasal yang kedua ayat 20 sampai 21. Bunyinya demikian. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikut jejaknya. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kita sudah membaca ayat ini bahwa betul-betul Kristus yang sudah memanggil saudara, saudaraku sekalian, yang sudah menderita untuk saudara dan saya. Dia telah meninggalkan teladan bagimu. Artinya dia telah meninggalkan teladan bagi saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita mengikuti jejaknya. Jejaknya apa sih saudara? Mengikuti jejaknya Tuhan. Mengikuti langkahnya Tuhan. Di dalam ayat yang lain dikatakan, lebih baik kamu menderita karena kebenaran daripada kamu menderita karena berbuat dosa. Ya, Tuhan mau agar supaya kita ini, kalau kita menghadapi penderitaan, menghadapi ujian, kesukaran, saudaraku sekalian, kita akan mendapat pujian dari Tuhan. Ayat ini mengatakan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Kalau kita menderita karena berbuat dosa, kita tidak mendapat pujian dari Tuhan. Ayat ini mengatakan, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Kasih karunia pada Allah. Jadi Yesus sudah menjadi teladan untuk saudara dan saya. Kita memang harus menderita. Rasul Paulus pernah mengatakan juga, penderitaan yang kita alami di dalam dunia ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan Allah yang Allah akan nyatakan. Puji Tuhan. Ya, haleluya. Bagian yang kedua, langkah yang kedua, mari kita mau tolak bisikan setan sebagai pintu masuk terhadap iman dikala kesusahan itu datang. Ya, saudaraku sekalian, jangan kita mau mendengar bisikan iblis. Ada banyak nasihat-nasihat kebenaran firman Allah yang kita sudah dengarkan, dan biarlah setiap kebenaran firman Allah yang kita sudah terima, kita sudah yakini, kita sudah percayai, dan kita sudah melakukan itu di dalam kehidupan kita. Tetapi kadangkala kalau saudara sudah diizinkan Tuhan mengalami kesusahan, kadangkala iblis berbisik kepada kita, enggak betul itu kamu lakukan, berhenti saja. Jadi saya mau katakan saat ini, jangan kita mendengar, tolak. Ya, jangan mendengar bisikan setan. Mari kita mau tolak itu bisikan setan. Serangan iblis yang pertama ialah dia menyerang iman kita terhadap Allah dan firman-Nya. Dia menyerang iman kita terhadap Allah dan firman-Nya. Artinya dia mau membuat kita ini tidak percaya
membuat kita ini bimbang. Seperti apa saudaraku sekalian? Pada waktu Adam dan Hawa sudah diizinkan oleh Tuhan hidup di Taman Eden, manusia pada waktu itu mereka hidup enak, mereka hidup senang, mereka bisa menikmati buah-buahan yang ada di Taman Eden. Tetapi Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa, semuanya kamu bisa makan buah yang ada di Taman Eden ini, tetapi buah yang ada di tengah-tengah ini adalah buah pengetahuan baik dan jahat, jangan kamu makan. Tetapi saudaraku sekalian, datanglah ular itu, datanglah iblis, dia menyerupai ular, dia membalikkan firman Allah. Dia membuat dia mengganggu pikiran daripada Adam dan Hawa. Itu tidak betul. Nanti kalau kamu makan buah itu, kamu nanti akan menjadi seperti Allah. Nah, ini iblis dia sering menyerang iman kita. Sebetulnya kita sudah tahu firman Allah, apa yang harus kita lakukan. Tapi kadangkala kita mendengar suara iblis. Tapi pada saat ini saudaraku sekalian, saya mau katakan, mari bagian yang kedua, tolak bisikan iblis. Ya, saudaraku sekalian, kita mau pertahankan kebenaran firman Allah itu. Kalau kita sudah tahu kebenaran firman Allah, lakukan itu dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Karena Allah yang berjanji itu adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah berbohong apa yang dia katakan di dalam firman-Nya. Puji Tuhan. Langkah yang ketiga, hadapilah kesusahan dan masalah dengan doa. Nah ini, hadapilah masalah kesusahan kita dengan doa. Adakah mesbah doa di dalam kehidupan jemaat Tuhan GPD Ebenezer? Ketika engkau menghadapi kesusahan, masalah-masalah di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan mungkin, menghadapi anak-anak, menghadapi suami, menghadapi istri. Apakah dengan masalah kesusahan yang sedang alami, saudara datang di kaki Tuhan dan berdoa? Karena apa? Doa itu adalah merupakan suatu nafas bagi gereja Tuhan. Ya. Doa itu adalah nafas bagi gereja Tuhan. Kalau gereja tidak ada doa, maka tidak ada nafas, itu mati. Itulah sebabnya saudara, saya tidak pernah lalu saya tidak mau berdoa tiap hari. Selalu saya harus berdoa karena saya tahu doa itu adalah merupakan satu hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Saudara bisa bayangkan suami istri, suami ada di jauh lalu tidak ada pernah kontak, tidak ada hubungan, rumah tangga itu akan menjadi apa saudara? Tapi kalau selalu ada hubungan, selalu ada telepon, maka rumah tangga itu senantiasa tetap bahagia. Demikian saudara dan saya menghadapi kesusahan. Jangan lupa langkah yang ketiga ini, hadapilah kesusahan masalah ini dengan doa. Sebab apa? Doa itu besar kuasanya. Ya. Doa itu besar kuasanya. Jadi betapa penting doa. Jangan kita malas, ya. Tapi mari kita mau bangkit, bangun rumah tanggamu, mesbah doamu bagi bapak-bapak sebagai imam dalam rumah tangga. Mau dibawa kemana rumah tangganya? Harus bangun mesbah doa di dalam rumah tangga. Saya ingat Ayub, ya. Dia mempunyai anak 10. Tiap pagi dia buat persembahan. Dia berdoa untuk anaknya satu persatu. Bagaimana dengan bapak-bapak? Apakah kita hanya mempunyai tanggung jawab hanya cari uang saja dan bekerja? Tapi ingat, ada waktu-waktu kita bekerja, tapi ada waktu-waktu kita bisa berkumpul dengan istri dan anak-anak. Seperti hari Minggu, harinya Tuhan. Berdoa.
ada pujian penyembahan seperti saat ini akan mengikuti perjamuan kudus. Dan saya percaya, saudaraku sekalian, tidak sia-sia jikalau kita ini mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, hadapi masalah dan kesusahanmu dengan doa. Ya. Mari kita baca dalam Yakub 5 ayat yang ke-16. Yakub 5 ayat yang ke-16. Bunyinya demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi ada nasihat firman Allah, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Istri saling mengaku dosa, suami saling mengaku dosa, anak-anak saling mengaku dosa. Kata firman Tuhan, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi doa yang benar, doa yang benar yang berkenan kepada Tuhan adalah bila dia berdoa dengan yakin. Sangat besar kuasanya. Jadi kalau saudara menghadapi kesusahan, berdoalah dengan yakin. Ya. Kalau saudara tidak berdoa dengan yakin, kita tidak akan mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Sebab doa yang benar adalah doa yang harus yakin, tidak main-main saudara. Berdoa dengan percaya. Belum melihat tapi sudah percaya. Doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Kalau kita yakin berdoa dikatakan, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi doa itu sangat besar kuasanya. Ya. Mari, adakanlah doa mezbah di dalam rumah tanggamu. Doa itu sama dengan saudara membuat pagar. Ingat firman Allah katakan, berdoalah dan berjagalah supaya jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan. Pada waktu saudara berdoa untuk keluarga, kalau suami tidak ada, istri yang pengganti mendoakan anak-anak yang ada di rumah. Ketika kita berdoa dalam rumah tangga, sama kita memagari keluarga kita. Supaya memagari, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi, Tuhan menyertai di mana anak-anak kita berada, suami kita bekerja. Mereka boleh hidup takut kepada Tuhan. Dan kalau kita berdoa dengan yakin, besar kuasanya, kata firman Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, adakah doa di dalam rumah tanggamu? Jangan sampai kita hanya memprioritaskan soal jasmani, tetapi untuk Tuhan tidak. Ya, saudaraku sekalian, berdoa jikalau kita susah. Filipi 4 ayat yang ke-6 kita baca. Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Bunyinya demikian. Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal
keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan kita khawatir tentang apapun juga. Menghadapi kesusahan, menghadapi kesulitan, tidak usah khawatir. Alkitab katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena dialah yang memperdulikan kamu. Dialah yang memelihara. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu. Apa yang saudara punya keinginanmu? Saudaraku sekalian, apa yang menjadi keinginanmu? Nyatakan kepada Tuhan. Ceritakan kepada Tuhan lewat doa. Maka pasti Tuhan akan memberikan jawaban asal kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Langkah yang kelima, kenakan perisai kesabaran dalam menghadapi masalah dan kesusahan. Kenakan perisai kesabaran di dalam menghadapi segala kesulitan. Di dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. 1 Tesalonika 3 ayat 13. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semuanya orang kudus. Jadi langkah yang keempat, kenakan perisai kesabaran dalam menghadapi masalah dan kesusahan. Ya, hadapi masalah dengan sabar, dengan hati yang kuat, kata firman Tuhan. Kalau kita sabar, kita kuat menghadapi segala kesusahan, maka apabila dikatakan di sini, Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus. Jangan sampai dengan kesusahan yang kita alami, kita ini meninggalkan Tuhan. Tapi jangan sampai kita bercacat, tapi Tuhan mau supaya hati kita ini kudus. Seluruh kehidupan kita ini menjadi kudus. Maka di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Tuhan mau supaya ketika waktunya Tuhan datang, kita semua sebagai gereja Tuhan yang hidup kudus, kita akan ketemu dengan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Kita akan masuk di dalam perjamuan anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji akan nama Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Hanyakah Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Caramu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber kekuatan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu.
Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di Puji Tuhan, kita akan memasuki dalam perjamuan kudus. Mari angkatlah roti, ini adalah tubuh Yesus. Inilah adalah tubuh Yesus pada 2000 tahun yang lalu. Tubuh Yesus inilah yang sudah hancur di Bukit Golgota, karena Dia menebus segala dosa kita. Haleluya, haleluya. Oleh karena anugerahnya, oleh karena kasih Allah yang begitu besar, karena Allah mengasihi isi dunia ini sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal adalah Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya akan Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh Yesus dalam nama Yesus. Haleluya. Angkatlah cawanmu di atas kepala ini. Ini adalah anggurnya, adalah darah Yesus yang sudah tercurah di Bukit Golgota. Saudara dan saya ditebus dengan darahnya sendiri, darah Yesus yang suci, yang telah menebus dosa saudara dan saya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, Ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dalam nama Yesus.
Angkatlah tanganmu dan mengucap syukurlah kepada Dia. Haleluya. Sembah Dia, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari saudara yang ada di rumah masing-masing, saya mengajak menyembah Dia, agungkan Dia, sembah Dia, haleluya, haleluya. Darah Yesus yang sudah menyucikan dosa kita, bilur Yesus yang sudah menyembuhkan segala penyakit kita, yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihiburkan. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya semua yang mengikuti perjamuan kudus, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus ada kemenangan, dalam nama Yesus ada pertolongan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami telah bersekutu di dalam tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Yesus. Ada satu kekuatan yang baru yang Allah beri di dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu yang hebat, Kuasa-Mu yang dahsyat, Kuasa-Mu yang luar biasa, tidak pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kuasa kebangkitan itu ada di dalam hidup kami. Terpujilah akan nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami percaya semua jemaat GPDI Ebenezer, walaupun berada di rumah, setelahnya kami mengikuti perjamuan kudus, kami percaya kami boleh menerima berkat kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas tubuh dan darah Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya.